Ya, dalam waktu dekat ini ya kami akan genjot dan kami buka sehingga bisa mengcover untuk mahasiswa baru. Harapan saya ya semoga kampus Pondale, Morowali Pondale ini bisa lebih baik daripada kampus-kampus yang ada. Dan ini juga salah satu program dari Bupati terpilih. Salah satu program kami untuk 15 program, ya antaranya satu yaitu pendidikan. Jadi saya kira kami sangat peduli dalam dunia pendidikan. Kita tidak perlu minta izin Pak, karena minta izin sampai zaman gajah tidak bisa. Morowali apa itu Una ini sudah menerima Pak, belum turun sampai sekarang. Bahkan saya larang menerima tahun ini, yang menerima deh pada bermasalah. Jadi nanti satu pangkalan data perguruan tingginya nanti Pak, kampus Morowali saja. Dan kita tidak disalahkan juga karena kita tidak, siapa mau tahu bahwa itu akan mekar, dan itu tempatnya dulu di Kolonodale. Nah, jadi sebenarnya andai kata ini kita mau jujur, ya tidak berangkat, tidak boleh pindah ini. Nah, tidak boleh pindah karena ada logika begitu. Tapi sudah kita cari saja teknis operasionalnya, sehingga kami hanya menerbitkan surat keputusan itu untuk subkoordinator masing-masing. Jadi namanya tetap itu kalau kampus luar domisili Pak, cuma kampus 2 terus namanya, tidak ada kampus 3. Jadi walaupun 8, misalnya ada di Tojo Una, ya kampus 2 Tojo Una. Bukan kampus 2, 3, 4, bukan. Jadi kampus 2 itu maksudnya di luar domisili. Nah kalau ini ya kita anggap masih satu Pak. Jadi sepanjang Pak pemerintah daerah dan didukung DPRD untuk menyiapkan sekarang lokasi perkuliahan, tahun ini kita terima melalui SBMPTN dengan SNMPTN. Jadi mungkin saja kalau memang sudah siap itu, kita yang ke sana ngetes. Jadi tidak usah kemari, nanti tim panitia ke sana membawa soal. Nah, jadi tinggal yang mari diskusikan ini bagaimana sistem agar sumber daya itu bisa kami difasilitasi, karena kami hanya punya tenaga dan niat baik untuk itu. Sehingga kami berharap kalau ada ruang-ruang yang layak dipakai kuliah, itu saja disiapkan dulu. Terserah Pak, mau berapa prodi dulu sesuai yang ada di kampus luar. Yang resmi sekarang kalau saya tidak salah 3 profil. Teknik, sipil. Sipil, manajemen, ekonomi ya, manajemen dan agroteknologi. Nah, jadi kalau memang memungkinkan ruangan, kita terima 3 prodi ini walaupun cuma satu kelas. Coba dulu. Dan itu kalau kita terima 50 kan sudah 110 Pak. Kalau yang informasi penting ya dia tidak menaati ketentuan. Jadi seperti Tojo Una ini sudah menerima mahasiswa tahun lalu Pak. Tapi kami hentikan penerimanya tahun ini karena legal standingnya itu apa istilah itu belum ada. Sedangkan Morowali ini kita bersyukur bisa bersandar di surat izin yang sudah ada ini. Karena kalau menunggu yang khusus Morowali Utara Pak, saya sudah bilang Pak, saya tidak jamin 5-10 tahun. Karena sekarang ini sangat selektif, apalagi di luar domisili. Sedangkan yang di sini saja, nah ini kadang-kadang ada 10 kita usul, kadang-kadang masih dalam tahap pemeriksaan, belum lagi divisitasi ke sini. Nah, itu kendalanya Pak, karena kita dilarang membuat kelas jauh, kecuali di luar domisili. Nah, DD itu. Jadi yang ada isinya ini salah satunya adalah kampus 2 Morowali. Jadi maksud saya, kita tidak nebeng. Ini memang kita anggap satu kesatuan. Jadi di kacamata Tadulako itu, ini kampus 2 Morowali ini yang mencakup 2 kabupaten ini. Karena itu kan dianggap pecahan. Jadi bukan menempel di bungku Pak. Koordinatornya satu yang diangkat oleh rektor. Nanti kita angkat subkoordinator Bungku Morowali, ya Morowali Bungku, kira-kira begitu. Dan Morowali Kolonodale. Nah, jangan Pak Utara Pak. Harus Morowali ya. Ya, kalau boleh begitu. Kolonodale Pak. Morowali. Jadi Morowali Bungku, Morowali Kolonodale. Nah, itu. Jadi ini kira-kira hanya karena
seakan-akan begini, di sini ada tersedia gedung juga, di sini ada juga tersedia gedung. Jadi kita membuat bukan 2 kelas, dua lokasi di area yang memiliki legal standing. Itu penting Pak. Karena kalau tidak Pak, tahu lah yang dieksekusi 29.000 mengamuk gara-gara kampus itu. Nanti kita pilihannya begini, lebih itu saya tahu Unono kami korbankan daripada Untat yang korban secara keseluruhan. Jadi kami sudah panggil itu calon koordinator, tapi sudah jalan di Tojo Unono. Hentikan dulu penerimaan. Baru ya korban nanti kita. Nah, tapi kalau Morowali saya berani Pak. Legal standingnya jelas. Jadi perbedaan itu perbedaan kelas. Jadi yang Bapak akan berikan perhatian itu ya subkoordinator Morowali Kolonodale. Nah, kalau di sana biarkan juga jalannya sudah aneh. Tapi satu di koordinatornya Pak, tidak boleh 2 karena nanti dianggap 2 lagi kampus 2. Berarti satu payung Pak. Berbeda. Makanya saya bilang ini kan siasat saja. Dan memang juga kan Morowali ini kan Morowali Utara bagian dari Morowali. Orang-orang di situ juga cuma baru mekarnya saja. Makanya saya bilang siapa yang bisa prediksi bahwa mau ke Mekaran di Barang. Mau ke Mekaran. Jadi saya kira sudah bisa jalan itu Pak. Dan maksudnya tidak usah Bapak ingat-ingat yang di buku. Cuma fokus saja perhatian di sini. Ya, pokoknya Bapak urus ini. Argumennya bisa lebih kuat, Bro. Argumennya akan lebih kuat bahwa ini Morowali kan di luar domisili kampus 2. Bahwa lokasi gedungnya itu dari dulu memang ada tempatnya. Ada tempatnya di situ. Jadi Morowali itu memang lokasinya dari dulu. Begitu Pak. Jadi justru ribet Pak kalau yang mau bangun lagi. Kan Pemda yang siapkan gedungnya. Kemudian begini, kalau mau kayak tambang, kebetulan kan di sini bukan tambang di sini yang ada geologi, tapi kurang lebih sama. Boleh ya. Nah, itu bisa kita siasati, tapi tidak boleh dia terdaftar di situ. Tapi bisa menerima mahasiswa di situ, tapi seolah-olah dia mahasiswa di sini. Jadi diterima saja Pak, nanti lokal. Jadi terdaftarnya di sini, terdaftarnya di sini, sehingga dosen yang pure yang dosen dari sini pergi mengajar, tetap berkoordinasi dengan kelas itu. Nah, cuma kalau ada pertanyaan berapa program studi yang ada di Morowali, ya 3 itu, 3 itu, karena itu resmi Pak. Dan gampang juga menjawabnya, kenapa ada di sini kan? Dari dulu dia di sini, dari dulu dia di Kolonodale. Dan ini kan masih Morowali. Jadi kita aman Pak. Aman. Jauh lebih aman. Makanya waktu datang boleh lebih duluan nanti daripada Tojo Una-Una. Aman. Jadi Bapak tidak usah ingat itu bumbu. Maksudnya biarkan dia jalan secara teknis urusannya dia. Artinya begini. Kalau ini lebih berkembang di mata kami, ya alhamdulillah berarti kan itu lebih apa? Sudah lebih aman. Dan kami di sini bisa bertanggung jawab. Ini Pak Prof ini kayaknya tidak ada. Dia terdaftar sebagai pengajar di kampus 2. Masing-masing berdiri sendiri. Supaya jangan ada rasa cemburu. Ya, tidak usah. Jadi biarkan juga mereka ini bersaing dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bersaing positif. Sudah Pak, kami bawa itu Pak, Tojo Una-Una sudah Pak Bupati. Jadi mereka yang teknis ini disekolahkan melalui magang lewat universitas ini bisa, saya kira. Kalau persoalan teknis itu kita ada semua, saya kira di tempat ini. Mungkin juga ada satu masyarakat, jadi dibuat satu wadah. Jadi mereka yang tanam itu pohon itu, dan mereka pas diberikan dana, jadi untuk penjualan kembali. Jadi semacam begini enak. Jadi nanti dari kampus ini kerjasama itu, jadi memang betul-betul mutunya terjamin. Karena kita tidak legowo dan persoalan persoalan sehingga mendorong ini kemajuan untuk pendidikan di Morowali Utara, di Morowali Lalu. Selalu cuma persoalan pimpinannya di sertifikasi. Tapi kan sampai hari ini kan tidak jelas. Ini yang jadi pertanyaan saya kemarin, makanya saya sampaikan sama mereka. Coba pikir-pikir loh, kamu ini punya tenaga pendidik, punya pemikiran, masa kamu diakali sama beberapa dosen yang ada di daerah tetangga kami dari Lalu. Jadi begitu dia buat kegiatan di kantor camat, ini kan ada pungutan ini, diberikan mereka bayar sekian.
ini dibayar cash, ini tidak melalui Tekniknya begitu. Inilah yang kemarin saya gerak melihat ini, saya panggil sampai ke sana. Apa ini kamu kredita? Apakah ini kamu terakreditasi ini kamu punya kampus ini atau tidak? Dia bilang kita bisa bertanggung jawab. Nah mungkin lah ini barang ini. Kalau memang seperti terakreditasi, kenapa harus Bapak tidak melapor ke kabupaten yang pemerintah? Tidak ketuk pintu masuk. Iya. Banyak orang mengambil kesempatan karena itu. Jadi saya lihat juga dari dinas terkait lah hanya melakukan pembiaran, saya lihat seperti itu, tidak ada teguran atau apa ya. Inilah sehingga saya kalau mendengar ada gagasan seperti ini, ya mari kita cepatnya kita bangun. Ini Pak Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Staf. Jadi nanti Pak Waris akademik tadi yang mengatur itu. Yang penting masuk daftar ruangan Pak. Nama ruangannya apa? Jadi misalnya ruangan A1. A1, nomor tesnya itu sekian sampai sekian. Jadi itu tidak bisa pindah-pindah. Tidak bisa pindah-pindah. Setiap 20 orang itu diawasi 2 orang. Kalau dia 40, maka dia harus 4 orang pengawasnya. Harus standar Pak. Tidak bisa tidak. Jadi harus standar. Efektif. Iya. Sistem online. Jadi lembar anunya juga sudah ada. Nanti di sini di scan. Pengumumannya juga satu kali naik di internet, di koran, kali Pak. Sama-sama dengan pasti dana. Pokoknya resmi Pak. Yang diterima juga ini bukan seperti orang lewat-lewat samping rumah. Jadi proses awalnya itu sudah ada jaminan Pak, bahwa cara masuknya itu benar. Yang ini Pak, kita mau tanya masalah teman-teman pegawai. Apa tidak dibenarkan bikin kelas eksekutif? Kalau yang ada kaitannya dengan yang itu tetap tidak boleh dilakukan, dalam arti kalau tidak ada isinya itu mungkin bisa disiasati. Ada mungkin pelaksanaan di sana, tapi harus kelihatan bahwa gitu kelas di sini. Sudah pernah kita praktekkan dulu waktu ada larangan. Jadi begitu 1 kali datang itu 1 minggu, itu kuliah sambil ujian tengah semester. Tapi ya itu kan ada tidur itu.